Pertama lebih jelaskan dari Ah, ya hari ini memang ada pengumuman atau perkenalan pengurus baru FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia untuk periode 2023 sampai 2026. Dan ini memang kesempatan kali pertama kita berkumpul semuanya. 90% hadir, cuma 10% ada yang sebagian ada tugas lain, sebagian juga ada yang kampanye legislatif juga ya. Jadi terlebih segitu. iya, kan ini juga tadi ada sekitar 2 direktorat baru ya. Iya, Mungkin iya. lebih jelaskan di periode ini ada Jadi berapa? sebenarnya dari komposisinya kurang lebih sama, hanya memang ini kita di pemberdayaan juga dengan Direktorat Hukum mungkin ada focusing yang berbeda, lalu juga dengan Direktorat Riset juga mengalami perbesaran dari sebelumnya. Diharapkan dengan tokoh-tokoh seperti Kolil dari Efek Rumah Kaca, lalu juga tim-tim baru ya dari generasi baru dari mulai Regina, Ivan Alidian, lalu juga Anggi Marito, dan di tim sekarang itu banyak sekali diperkuat oleh musisi-musisi yang sangat aktif berkarya di industri musik Indonesia. Jadi di jajaran misalnya Wakil Ketua Umum aja di situ ada Widi Malik The Essential. Kalau tadi malam sempat nonton Coldplay mereka ada ya. Lalu juga ada Nino Kayam dari Ran, yang seniornya ada Mbak Meli Guslau, dan juga ada Kak Om Ikang Fauzi. Jadi lengkap ya semua lini, dan pengurusnya rata-rata generasi-generasi baru yang punya semangat besar untuk ikut mengabdi di perbaikan dari istilahnya apa, bagaimana kondisi kesejahteraan para musisi, seniman dan pekerja seni. Jadi ini untuk saya cukup mengharukan, karena biasanya kalau yang lagi ngetop gitu, yang lagi sibuk gitu, waktunya susah. Tapi di sini teman-teman ternyata punya kepedulian dan ingin berbagi dari sisi mana mereka keberhasilan mereka, di mana yang kurangnya, di mana sisi yang mereka sering, karena sering ke daerah, sehingga sering juga mendengar bagaimana keluhan-keluhan dari sahabat-sahabat musisi di daerah yang sangat potensial, hebat-hebat, punya bakat, tapi mereka kesulitan untuk melebarkan sayap, atau juga bagaimana secara industrinya. Tapi saya lihat juga sekarang juga banyak yang industri-industri sukses di daerah juga. Jadi ini bisa bersinergi antara dari Jakarta, dari daerah lain, dari seluruh pelosok negeri ya. Karena saya lihat bakat-bakat di Manado, di Papua, di Aceh, di Kalimantan juga sangat luar biasa. Nah, yang perlu, kenapa saya ingin lebih banyak lagi serikat musisi ini ada di Indonesia, karena dengan terbentuknya serikat-serikat musisi itu, maka perjuangan karena si musisi itu sendiri jadi lebih kuat, lebih punya kekuatan kebersamaan, dan punya artinya sebagai unsur penekannya juga jadi sangat powerful, karena mereka berjuang dalam sisi yang sama gitu. Dan ini bukan hanya terjadi pada musisi yang terlibat di industri saja, dari mulai musisi kafe, musisi yang main di hotel, musisi yang main di acara wedding, sampai mungkin kalau di daerah banyak sekali musisi organ tunggal di mana-mana. Nah, anggota FESMI, serikat-serikat terdiri dari serikat-serikat yang memang terdiri musisi lintas genre, lintas profesi, lintas gaya, lintas pokoknya berbagai macam jenis musik, jenis musisi, jenis instrumentasi. Nah, diharapkan akhirnya mereka semuanya bisa membuat serikat-serikat yang akhirnya berafiliasi dengan FESMI. Akhirnya kita bisa menyerahkan hal yang sama, sehingga pemerintah, juga pihak-pihak yang para stakeholder yang sering bekerja dengan industri seni ini bisa saling bahu-membahu untuk peningkatan kualitas kehidupan kesejahteraan baik senimannya, dan juga memberikan keuntungan secara industri kreatif di seluruh negeri. Kalau sekarang anggotanya ada berapa, Mas? Kalau dari jumlah kita harus coba cek lagi, karena tiap waktu ada perubahan, tapi dari serikat besarnya itu ada 8 serikat besar ya, yang mana keanggotaannya ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada 5.000 gitu. Jadi cukup besar, dan di samping ada komunitas-komunitas, komunitas orkestra, komunitas drummer, komunitas musisi teater dan sebagainya ya. Jadi ini yang perlu kita lebih fokusin lagi, dan sekarang FESMI ini baru hidup kembali. Jadi saya akan memanggil ulang lagi semuanya untuk segera berkumpul dan memberikan energinya untuk perjuangan yang sama, untuk Rencana dalam waktu dekat mungkin terkait dengan kerjasama dengan BP Jam BPJS. Sostek. Jadi ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Jam Sostek,
itu memang sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi karena yang musisi itu kan tingkat penghasilannya tuh kadang ada yang lagi aktif banget, mereka dapat penghasilan yang sangat banyak, tapi kadang-kadang begitu nggak ada. Jadi continuity bagaimana mereka bisa katakanlah membayar iuran, kedisiplinan itu harus kita bangun, harus kita kita berikan pencerahan agar semuanya punya kepedulian untuk itu, karena penting untuk kita. Kan seringkali terdengar musisi yang hebat ketika dia masa tuanya, masa mudanya hebat, dia terkenal, karyanya banyak, prestasinya bagus. Tapi begitu dia usia 45, 50, 60, ketika sakit atau ketika dia udah nggak aktif lagi gitu, itu banyak sekali yang kehidupannya yang cukup sulit, sehingga akhirnya kita harus buat malam dana untuk artis tersebut, yang mana itu bagus sebagai kepedulian sesama seniman. Tapi apabila semuanya sudah terlindungi secara kehidupannya, dan juga bagusnya perlindungan ini juga ada yang ketenagakerjaan ini, ketika ada salah satu anggota kami yang kemarin berpulang, putra-putrinya mendapatkan beasiswa sampai dia selesai bangku kuliah. Jadi kan ini kan bagus ya untuk para musisi dimanapun Anda berada, dan untuk konsultasinya bisa bicara langsung dengan FESMI dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada kerjasama sehingga teman-teman bisa tercover apa yang memang bisa punya perlindungan, sehingga untuk kehidupan atau berkarya kita merasa lebih tenang untuk bisa berlanjut. Terkait dengan kesejahteraan kan selain kesehatan juga ada tentang karya Mas ya, royalti segala macam. Apakah nanti FESMI juga mendorong untuk memberikan regulasi kepada pemerintah terkait dengan hal-hal ini Mas? Tentu saja ya, segala satu hal yang baik, perjuangan yang baik, nggak hanya tentang royalti ya, tapi tentang berbagai sisi kehidupan seperti tadi ya. Kita berusaha, tiap daerah itu kan tentu pola konsumsinya berbeda. Lalu juga kalau di penggajian atau salary atau pendapatan itu juga region tertentu ada standar yang berbeda-beda. Nanti seniman juga, musisi, walaupun seni itu kan banyak bilang seni itu kan nilainya tidak terbatas, tidak terhingga, betul punya nilai relatif yang tidak bisa kita banding-bandingkan, betul. Tetapi kalau kita masuk dalam suatu struktur pekerjaan, kita kan harus ada paling tidak dari itu semua. Kalau orang berkarya kan, seniman ini dimanapun bukan hanya sekedar gembira dapat tepuk tangan, ngeband itu happy, iya, tapi kan mereka punya kehidupan, punya keluarganya, sehingga harus ada pendapatan minimal yang bisa diupayakan di daerah-daerah tertentu, bisa di Bandung sekian, di Surabaya sekian, Jakarta, tergantung mungkin ya tadi kerjasama. Ketika serikat itu menjadi kuat, bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah Pemkot atau Pemprov. Nah, ada standarnya sehingga bisa terlindungi, tidak hanya dari sawerannya saja, misalnya kotak gitu kan. Kalau kita ke daerah kan banyak, atau di mana, di Jakarta juga ada kayak ngamen gitu. Tapi ya kalau ada orangnya, kalau nggak ada orangnya kasihan, mereka udah 3 jam 4 jam pulang-pulang, sebentar di rumahnya keluarganya menunggu kan. Ya sekali saya kalau mendengar cerita-cerita itu saya miris dan rasanya sedih ya. Kita sesama seniman, saya tidak ada bedanya sama mereka, sama teman-teman itu, karena saya juga memulai dari sisi yang sama, dari pemain piano di hotel, pemain piano di kafe-kafe. Jadi ada perjuangan-perjuangan itu. Jadi saya senang sekali kalau misalnya teman-teman itu, musisi-musisi dimanapun berada di seluruh negeri ini, terjamin kesejahteraannya. Tapi kan kita harus berjuang, nggak gampang, betul. Tapi kalau nggak dimulai kapan lagi gitu. Pelan-pelan kita harus mulai ini. Kurang lebih gitu. Gitu ya, Kak ya? Makasih. Ya, sama-sama, kasih ya. Makasih banyak ya. Kemudian